Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Komang Wahid Yane. Saya mahasiswa PPG Daljat tahun 2020 Universitas Syah Kuala. Pada pagi hari ini, Selasa 17 November 2020, saya akan melakukan pengambilan video untuk uji kinerja. Selamat pagi dan terima kasih. Pagi anak-anak. Pagi. Oke, karena kita masih di dalam masa pandemi, sebelum kita memulai pelajaran, silahkan cuci tangan. Setelah itu silahkan kita masuk ke kelas ya. Oke, silahkan ya dicuci tangannya. Oke, silahkan masuk. Yang bersih ya, dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, anak-anak, selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silahkan kita berdoa menurut agama dan agama masing-masing. Ada yang bisa pimpin doanya? Oke, silahkan teman pimpin doa mana? Untuk memulai aktivitas belajar hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Beri salam Pak Guru. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan mengecek kehadiran Hadir Pak. Dina, Hadir Pak. Adik Dwi, Hadir Pak. oke, Katrina, Hadir Pak. Ketut Dedi, Hadir Pak. Ketut Sukri, Hadir Pak. Komang Fitri, Hadir Pak. Mita Lestari, Hadir Pak. Nanda Pratama, Hadir Pak. Rizky Abdullah Jolani, Hadir Pak. Sofyan, Hadir Pak. Kuturia, Hadir Pak. Wayan Era, Hadir Pak. Wayan Budi, Hadir Pak. Jania Eka. Baik anak-anak, untuk pembelajaran sebelumnya kita sudah berbicara tentang permutasi. Ada yang masih ingat nggak permutasi itu apa? Oke, Sofyan silakan. Permutasi adalah penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari urutan semula. Tepat sekali ya, jadi permutasi itu adalah penyusunan kembali suatu objek yang berbeda dari unsur
semula seperti itu. Nah, terus kemarin kita juga belajar tentang kaidah perkalian. Ada yang masih ingat kaidah perkalian? Ada yang masih ingat? Oke, silakan Sutri. Kaidah perkalian adalah beberapa kejadian yang biasanya sekaligus terjadi dan biasanya menggunakan kata hubung. Ya, kata hubungnya adalah dan ya. Oke. Jadi tepat sekali. Dan untuk pembelajaran sebelumnya juga kita berbicara tentang beberapa permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Ada yang masih ingat? Oke, ada? Silakan. Permutasi dengan beberapa unsur yang sama adalah banyaknya cara untuk menyusun A dan B dari unsur yang tersedia dan susunan yang sama akan dihilangkan. Oke, jadi untuk permutasi dengan beberapa unsur yang sama itu unsur yang sama akan dihilangkan. Nah, seterusnya juga kita kemarin berbicara tentang permutasi siklis. Ada yang masih ingat permutasi siklis? Oke, silakan Mbak. Permutasi siklis adalah permutasi yang dihitung melingkar. Oke, permutasi siklis adalah permutasi yang disusun secara melingkar. Oke, masih ingat semua ya? Atau mungkin ada yang lupa? Kalau lupa silakan dipelajari lagi, jangan sampai lupa. Karena itu juga nanti keluar soal-soal tentang permutasi itu di ujian semester, seperti itu ya. Baik anak-anak, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang kombinasi. Jadi untuk langkah pembelajarannya nanti silakan amati slide yang Bapak tampilkan dan videonya juga. Dan setelah itu kalian boleh menanya pertanyaan apa yang muncul dari video yang Bapak tampilkan. Itu nanti kalian membentuk kelompok untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam LKPD. LKPD nanti akan saya kirim melalui WA ya. Dan juga kemarin saya sudah mengirim LKPD itu melalui grup melalui Classroom. Ada yang sudah buka? Dan dalam pembelajaran pada hari ini saya menggunakan metode discovery learning dan pendekatan saintifik. Jadi nanti tujuan utama dari LKPD yang akan saya bagikan itu adalah menemukan konsep dasar kombinasi. Seperti itu ya, bisa dipahami? Nah, untuk selanjutnya saya akan menayangkan sebuah slide dan tolong disimak slide-nya ya. Jadi silakan diperhatikan slide yang Bapak tampilkan ya. Oke, kombinasi. Oke, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu adalah dengan bahan ajar dan LKPD serta melalui pendekatan saintifik dengan model discovery learning berbasis 4C, literasi dan PPK, serta menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Peserta didik dapat menemukan konsep dasar kombinasi dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kombinasi. Oke, untuk selanjutnya, coba perhatikan aktivitas berikut. Oke, saya mempunyai 4 buah kartu as. Yang pertama ada as hati, atau kalau dalam bahasa Inggris itu ashar ya. Terus ada askop, atau bahasa Inggris aspek. Terus ada as wajib kalau bahasa Indonesianya, kalau bahasa Inggrisnya itu as diamond. Dan ada as club, kalau di Indonesia itu as keriting. Nah, dari 4 kartu yang tersedia, Anda diminta melakukan kegiatan penyusunan atau pengambilan kartu tanpa pengembalian dan kemudian menuliskan hasilnya pada lembar kerja peserta didik. Oke, seperti itu ya. Jadi tujuannya nanti kalian menemukan konsep kombinasi dan menyelesaikan LKPD yang Bapak bagikan. Ya, coba perhatikan video berikut. Terlihat ya?
Oke, dari tayangan slide tadi, ada nggak pertanyaan yang timbul dalam benak kalian? Dapat. Oke, apa? Jadi, Beberapa banyak kemungkinan jika 4 kartu as diambil 3 sekaligus. oke. Ada lagi mungkin pertanyaan yang timbul dalam pikiran kalian? Saya Pak, Oke, Era dulu. bagaimana kemungkinan jika 4 kartu as diambil 3 sekaligus? Oke, jadi ada yang pertama yang dari tadi disusun, yang Era diambil. Oke, Nanda apa Nanda? Berapa banyak susunan kartu jika 4 kartu as diambil 2 kartu as? Oke, kalau tadi 3 kartu itu 2 kartu. Ada lagi mungkin? Bagaimana susunan kartu jika 4 kartu as diambil 2 kartu as? Oke, ada yang diambil, ada yang disusun. Seperti itu ya. Nah, untuk menyelesaikan pertanyaan kalian tadi, Bapak akan mengirimkan link LKPD melalui grup WhatsApp, dan juga kemarin semalam Bapak sudah mengirimkan LKPD tersebut pada Google Classroom. Ada yang sudah membuka? Jadi nanti LKPD-nya sama aja yang Bapak kirim semalam dengan hari ini gitu ya. Oke. Mungkin ada yang belum membuka di Classroom? Sudah semua? Sudah. Oke. Dan untuk menyelesaikan LKPD tersebut, Bapak akan membagi kalian ke dalam kelompok dan nanti silahkan belajar berdasarkan kelompoknya. Kalian bisa berdiskusi, tanya jawab dalam kelompoknya seperti itu ya. Nanti juga akan saya pandu dalam pengerjaan LKPD-nya. Untuk pembagian kelompok, Bapak akan meminta kalian mengambil salah satu dari ini, dari tiket yang Bapak sediakan. Ya, silakan diambil satu orang satu. Silakan ambil satu. Satu ambil. Basahin kamu. Silakan. Silakan Anda. Silakan Pak, dapat sisanya ya. Dapat sisanya Pak ya, Bapak ya. Nah baik, Bapak sudah membagikan tiket minuman ini tadi satu-satu terhadap kalian. Sekarang untuk pembagian kelompok yang warnanya sama silakan bergabung. Jadi ada merah tadi, ada kuning, ada hijau dan ada biru. Oke, silakan dibagi. Nah silakan kalian bergabung menurut warnanya. Nah, untuk kelompok merah di meja di sebelah sini ya, untuk kelompok kuning di tengah dan kelompok hijau di sebelah kanan saya. Silakan bergabung menurut kelompoknya.
Jadi nanti kalian bisa menggunakan bahan ajar badan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang ada di AKPD. Bisa dipahami? Ada gimana ya? Oke, jadi sekarang kira-kira kalian kalau mengerjakan AKPD tersebut boleh atau kalian misalkan materi ini kurang dan bapak lakukan dalam tempat tersebut kurang, kalian boleh menggunakan HP kalian untuk mengakses internet dan menjawab AKPD tersebut. Atau kalau tidak, bukti data juga bisa dipakai. Yang kedua, kalau AKPD tersebut harus selesai dengan sempurna dan tepat. Itu ya. Bisa diulangi? Silakan bekerja. Ini bapaknya jalan nih, dan kalau salah ada kendala dalam pertandingannya. Ya, pahami? Ya, bekerja. Untuk yang ada biasa dan bangga, hasilnya gimana? Bisa selesai? Ada masalah? Yang kalau ada yang bersama saya, maupun ada Pak Gubernur berbeda. Ya, yang mau ngomong itu nih. Ya. Oke. Oke, bagus. Sudah kamu dikerjakan. Ada yang bertanya enggak? Ya. Oke. Jadi jangan satu orang aja yang kerjakan ya, harus itu semua seperti itu. Paham ya? Oke, AKPD-nya sudah sampai mana? Baru setengah. Oke. Ada yang bertanya enggak? Oke, Sukri nanya. Pada pengambilan kartu itu urutan kartu tidak diperhatikan, Pak. Oke, kalau pengambilan itu urutan tidak diperhatikan ya. Oke, ada lagi nanya? Ada lagi mungkin? Cukup? Oke, untuk kelompoknya era sampai mana AKPD-nya? Oke, bagus. Ada yang tanya nggak? Ada Pak. Ada apa? Untuk penulisan kemungkinan apakah boleh kami tulis dengan misalnya untuk Asaki kami tulis AH itu boleh nggak Pak? Oke, boleh untuk Asaki boleh ditulis AS, itu hanya untuk perumpamaan aja ya. Dan untuk khas diamond ditulis AD ya, boleh. Terus untuk khas kop atau spade itu boleh ditulis AS, gitu ya. A besar, S besar. Ngomong Fitri, ada yang tanya nggak? Udah. Apa? Lihat. Untuk pengambilan kartu apabila ada dua kemungkinan yang sama, misalnya as hati dan as kop atau as kop dengan as hati itu dihitung satu kan Pak? Oke, untuk pengambilan itu dihitung satu ya, jadi karena dia tidak memperhatikan urutan tadi ya. Oke, silakan. KPD-nya sampai mana? Oke, sudah hampir selesai ya. Oke, untuk kelompoknya Daya ini sudah KPD-nya? Sudah. Coba saya boleh. Oke, sudah. Oke, nah dipersiapkan satu teman kalian untuk presentasi nanti ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sudah. Oke, kelompoknya Era, sudah KPD-nya? Sudah. Sudah. Ada kendala nggak? Sudah. Nah, nanti dipersiapkan satu temannya untuk presentasi ke depan ya. Bisa dipahami? Bisa. Kelompoknya Catherine, coba lihat KPD-nya sudah selesai? Sudah? Oke, dipersiapkan ya satu temannya, salah satu dari kalian untuk presentasi ke depan. Lanjut? Ya, anak-anak, karena kalian sudah menyelesaikan LKPD, sekarang Bapak minta silakan presentasikan hasil kerja kelompok kalian di depan sini ya dengan menggunakan media yang Bapak bawa. Nah, terus untuk presentasi pertama itu dari kelompoknya Era ya. Oke, mungkin Era bisa mempresentasikan Ra ke depan Ra? Ya bisa Pak. Bisa, oke, silakan. Oke, untuk kelompok yang presentasi silakan amati presentasi yang akan disajikan oleh kelompok Era dan nanti silakan memberikan tanggapan atau pertanyaan dari presentasi yang ditampilkan oleh pembicara. Bisa dipahami ya? Silakan mau dimulai presentasinya untuk pembicara.
Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil presentasi saya. Dengan menggunakan kartu redi, Anda diminta untuk melakukan kegiatan penyusunan atau pengambilan kartu tanpa pengembalian. Yang pertama, menyusun 2 kartu as dari 4 kartu as, yaitu AC dengan AS, AC dengan AH, yaitu dengan jumlah banyak caranya 12. Dan yang kedua, mengambil 2 kartu as dari 4 kartu as, yaitu ada 6 kemungkinan. Dan yang ketiga, menyusun 3 kartu as dari 4 kartu as, AS dengan AH dengan AC. Dan yang ketiga, menyusun 3 kartu as dari 4 kartu as, yaitu AS dengan AH dengan AC, kemudian AS dengan AC dengan AH, dan AH dengan AS dengan AC, dan seterusnya, dan kemudian jumlahnya 24. Dan yang keempat, mengambil 3 kartu as dari 4 kartu as, yaitu ada 4 kemungkinan, yaitu AS dengan AA dengan AC. Dan yang keempat, mengambil 3 kartu as dari 4 kartu as, itu ada 4 kemungkinan, yaitu AS dengan AH dengan AC, AS dengan AH dengan AD, AH dengan AD dengan AC, dan AS dengan AC dengan AD. Yang kelima, menyusun 4 kartu as dari 4 kartu as, yaitu AS dengan AH dengan AD dengan AC, AS dengan AH dengan AC dengan AD, AS dengan AD dengan AH dengan AC, sehingga jumlahnya menjadi 24. Yang keenam, mengambil 4 kartu as dari 4 kartu as, itu ada 1 kemungkinan. As dari 4 kartu as itu hanya ada 1 kemungkinan, yaitu AS dengan AH dengan AD dengan AC, karena susunan yang lainnya tidak diketahui. Oke. Untuk presentasi dari wayang merah, ada yang kurang jelas? Bisa dipahami? Bisa. Oke, dilanjutkan. Kan? Kelompok kami sudah menjawab dari pertanyaan dari LKBD, yaitu yang pertama, berdasarkan tabel di atas, manakah yang memperhatikan urutan dan manakah yang tidak memperhatikan urutan? Jawabannya, memperhatikan urutan baris, yaitu menyusun 2 kartu as dari 4 kartu as, menyusun 3 kartu as dari 4 kartu as, menyusun 4 kartu as dari 4 kartu as. Tidak memperhatikan urutan baris, yaitu mengambil 2 kartu as dari 4 kartu as, mengambil 3 kartu as dari 4 kartu as, mengambil 4 kartu as dari 4 kartu as. Yang kedua, apakah aturan penjumlahan dan perkalian dapat digunakan dalam menentukan banyak cara penyusunan atau pengambilan? Jelaskan. Jawabannya, bisa. Karena kita bisa menghitung banyaknya susunan kartu as yang terjadi, sedangkan pada pengambilan kartu tidak, kita menghitung kemungkinan yang terjadi. Yang ketiga, berdasarkan aktivitas di atas, apakah perbedaan dan persamaan dari penyusunan dan pengambilan? Jawabannya, penyusunan. Memperhatikan susunan atau urutan. Pengambilan tidak memperhatikan susunan atau urutan. Kesimpulannya adalah pengambilan 2 kartu as dari 4 kartu as tanpa pengembalian merupakan contoh dari kombinasi 2 unsur dari 4 unsur dan dinotasikan dengan 4C2 atau C dalam kurung 4. Dan kesimpulannya adalah pengambilan 2 kartu as dari 4 kartu as tanpa pengembalian merupakan contoh dari kombinasi 2 unsur dari 4 unsur dan dinotasikan dengan 4 kombinasi 2. Dengan demikian, kombinasi R unsur dari N merupakan susunan kata urut R objek dari sebuah himpunan yang terdiri atas N objek yang berbeda. Oke, demikian tadi presentasi dari kelompoknya wayang merah. Ada yang ingin menanyakan atau menanggapi dari presentasi yang disampaikan tadi oleh wayang merah? Silakan. Oke, dari kelompoknya Lia, silakan. Berikan contoh lain aplikasi kombinasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bisa diulangi, Pak? Berikan contoh lain aplikasi kombinasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini berikan contoh aplikasi
lain dari kombinasi? Seperti pertanyaannya. Oke, silakan dijawab dari kelompok yang merah. Contoh lain aplikasi kombinasi adalah pengembalian 4 bola dari sebuah kotak yang berisi 6 bola dengan warna yang berbeda. Jadi perhitungannya 6 kombinasi 4. Oke. Bisa dipahami? Nah, Sudah jelas? Mungkin kelompok lain ada yang ingin bertanya juga? Cukup? Oke. Silakan ditutup presentasinya ya. demikian presentasi yang dapat saya sampaikan dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Oke, demikianlah tadi presentasi yang dipresentasikan oleh kelompoknya WMTR. Selanjutnya untuk presentasi selanjutnya saya akan minta dari kelompoknya Komang Fitri. Bisa? Oke, silahkan dipresentasikan. Selamat pagi. Oke, di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok saya yaitu dengan aktivitas 2. Nah, mari kita menurunkan rumus untuk banyak kombinasi R dari N unsur dari N, yaitu kombinasi R unsur dari N unsur merupakan R unsur dari N unsur, maka tidak akan terjadi pengambilan yang demikian. Nah, sehingga banyak kombinasi unsur R dari N unsur, yaitu ini rumusnya N kombinasi R sama dengan N faktorial per N kurang R dikali untuk R lebih dari 0 kurang dari sama dengan N kombinasi R dari N unsur adalah N kombinasi R, maka banyak kombinasi ini sama dengan banyak himpunan. Bagian N unsur yang mempunyai R unsur, sedangkan permutasi R unsur dari N unsur diperoleh dari penyusunan setiap himpunan bagian dari N unsur yang membuat R unsur dari N unsur, yaitu sebanyak R permutasi R. Dengan kata lain, permutasi dari masing-masing kombinasi R unsur dari N unsur diperoleh dari pengaturan masing-masing unsur. Dengan demikian, permutasi R sama dengan N permutasi R dikali R permutasi R, sehingga N kombinasi R sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial dikali N faktorial. Itu tadi presentasi yang dibawakan oleh Komang Fitri ya, dari kelompok Komang Fitri. Kelompok lain ada yang menanggapi atau ingin bertanya? Sudah jelas semua? Sudah. Oke. Ya, silakan ditutup kan presentasinya. Demikian presentasi dari kami. Kami ucapkan selamat pagi. Oke, baiklah. Karena semua kelompok sudah presentasi dan menjadikan hasil diskusi kelompoknya, maka kita dapat menarik kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Oke, kesimpulan apa yang bisa kalian tarik dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ada yang bisa? Oke, Kesimpulan kombinasi. Ya. Kesimpulan kombinasi adalah suatu teknik yang menyatakan banyaknya cara dalam menyusun beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutan. Oke, jadi benar sekali ya. Kombinasi itu adalah penyusunan kembali suatu objek tanpa memperhatikan susunan. Nah, untuk perhitungannya, untuk konsep dasarnya tadi sudah dikemukakan oleh Pak Komang Fitri, yaitu adalah N kombinasi R itu sama dengan apa teman? N faktorial super N dikurang R faktorial dikali N faktorial. Jadi nanti kalau ada soal-soal kombinasi bisa diselesaikan dengan menggunakan konsep kombinasi yang ini ya. Nah, untuk contoh penerapan kombinasi dalam kehidupan sehari-hari itu juga bisa digunakan untuk menghitung. Misalkan kita mengambil berapa bola dari suatu kotak, seperti itu ya. Misalkan ada 6 bola, kita disuruh mengambil 4. Nah, itu adalah contoh kombinasi. Selain itu juga tadi memadukan warna pada video yang pertama itu juga merupakan contoh kombinasi. Oke, ada yang ditanyakan lagi dari pembelajaran kita hari ini? Sudah jelas tentang kombinasi?
Pertanyaan lagi tentang kombinasi. Jelas? Oke, karena kalian sudah mengerti itu apa kombinasi, untuk selanjutnya Bapak akan mengirimkan link evaluasi. Untuk selanjutnya kita evaluasi. Saya sudah mengirimkan link evaluasi pada Google Classroom kalian dan nanti evaluasi itu dikerjakan pada Google Form ya, seperti itu. Nah, silahkan kalian mengerjakan soal evaluasi yang aku berikan pada Google Form. Nah, itu ada 5 soal pilihan ganda. Silahkan dijawab dulu soal yang Bapak berikan itu dengan memilih salah satu jawaban yang benar. Nah, kalau kalian mengerjakan memakai HP, soal yang ada saya Bapak minta di screenshot ya, di screenshot. Dan nanti setelah pembelajaran ini kalian kerjakan lagi soal itu dengan menyertakan cara penyelesaiannya. Dan nanti cara yang kalian peroleh itu bisa dikirimkan melalui grup WhatsApp ke WhatsApp Bapak ya. Oke. Jadi Bapak juga nanti akan selain menilai yang kalian kerjakan pada Google Form, Bapak juga akan menilai langkah penyelesaian yang kalian kerjakan. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya Bapak akan mengirimkan link evaluasi melalui WhatsApp ya. Oke, sudah dikerjakan semua evaluasinya? Ya, oke. Nanti Bapak cek jawaban kalian setelah pembelajaran ini ya. Nah, untuk pembelajaran kita pada siang hari ini, oke sudah siang ya. Apa kelebihannya kira-kira? Kelebihan pembelajaran kita ada yang bisa? Oke, Supri? Kelebihannya enak karena Bapak menggunakan teknologi pembelajaran seperti Google Classroom dan Google Form. Oke. Tuh, nah mungkin ada kekurangan. Kekurangannya mungkin ada. Yang bisa sampaikan? Ya, ya. Oke, mungkin karena kita sebelum saya lagi pelajaran ini, saya ingin mengatakan bahwa ini bisa menambah dalam. Oke, selanjutnya bila kita menggunakan dalam, ada yang bisa mengertikannya. Berarti ya masih dari beberapa waktu. Jadi kalau kita menanam kebaikan pasti ada orang yang jelas. Tetapi kalau kita menanam sebuah keburukan atau kejahatan, belum tentu ada orang yang mengerti baik. Oke? Nah, dan untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, ada yang bisa tulis doa? Silakan. Yang bisa tulis doa? Nah, silakan kalian ulang rumah masing-masing.
pesan kalau kalian mau bepergian, kalau gunakan masker ya. Hindari kerumunan dan sampaikan salam saya untuk orang tua kalian yang ada di rumah. Silakan pulang.